Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Jadi pada video hari ini teman-teman, saya mau membahas kembali ya mengenai Mediza. Oke. Tepatnya di konten kali ini itu mau menanggapi sebuah komentar ya dari netizen yang berkomentar di channel saya gitu ya. Tepatnya di video saya yang sebelumnya, yaitu membahas mengenai aplikasi Mediza gitu teman-teman. Nah, ini udah sangat jelas ya untuk Mediza ini. Sekali lagi saya katakan, kalau dari pandangan saya ini jelas investasi bodong ya, money game skema ponzi dengan modusnya robot kesehatan ya kalau nggak salah saya gitu teman-teman ya. Saya nggak terlalu peduli juga tuh dengan modusnya gitu ya, karena modus itu cuman trik tipu-tipu aja gitu teman-teman ya. Intinya di dalamnya money game. Kalau udah money game, investasi bodong ya, ada rubber gacornya, ponzi, hindari aja gitu ya, karena kasusnya udah banyak teman-teman seperti itu. Jadi saya harap teman-teman jangan terjerumus lah ya untuk bapak ibu-ibu yang ditawarkan dengan investasi ini. Misalnya ada yang tawarkan, saya harap berpikir secara logika dan kelegalitasannya gitu. Karena kalian menaruh uang di sana, jangan sampai kalian ditipu seperti itu. Jadi teman-teman, video ini intinya saya mau bahas satu komen ya, yang seperti ini nih. Kurang lebih nanti saya tampilkan lah di layar ya. Komennya itu, saya udah jelaskan ini penipuan. Ada komen, emang abang ya katanya ya, memang abang udah pernah masuk atau belum, atau udah pernah ketipu atau belum gitu dengan aplikasi Mediza gitu ya. Komen seperti ini ya teman-teman ya, itu di beberapa money game ponzi yang udah scam ya, yang ending tipu-tipunya itu udah selesai gitu ya, yang udah menipu orang, itu komen seperti ini tuh selalu ada ya. Bisa jadi ini dari leader gitu ya, yang menyampaikan komentar seperti ini. Tujuannya ya supaya nanti dibaca sama orang ya yang nyari informasi edukasi tentang investasi bodong, itu agak keliru gitu dengan konten saya itu. Atau memang benaran orang awam, bisa jadi orang awam juga yang komen seperti itu ya, karena mungkin dia keliru gitu ya dengan konten saya, makanya dia itu bertanya seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau leader udah jelas niat komennya itu untuk mengotori channel saya. Kalau orang awam ya mungkin bertanya ya. Saya harap dan saya semoga ini dari orang awam lah gitu ya yang bertanya gitu. Nah, pertanyaannya, saya pernah masuk atau belum ke Mediza gitu ya. Jawaban saya ya teman-teman, kalau ditanya seperti itu, memang betul ada beberapa aplikasi money game ponzi investasi bodong yang saya sempat masuk, tujuannya untuk review bukan untuk dimainkan gitu ya. Tapi ada juga ya yang investasi bodong aplikasinya itu saya nggak masuk gitu ya, karena malas gitu ya. Cuman lihat marketing plan-nya yang ada disebar di grup Telegram, terus ditambah dengan media-media grup Telegramnya, itu sudah bisa digambarkan investasi bodong gitu ya. Apalagi kalau dicek ke OJK sama atau Bapepti ya, tergantung dari investasinya apa gitu. Kalau kayak cryptocurrency itu Bapepti, kalau kayak yang investasi itu ya OJK lah yang kayak biasa gitu. Jadi kalau nggak ada dari dua itu, menurut saya itu ilegal gitu. Dan Mediza itu nggak ada ya. Intinya gini, lihat dari marketing plan dan juga sistem rabat gacornya ada, itu jelas money game ponzi teman-teman ya. Apa itu money game ponzi? Adalah investasi penipu gitu, yang dimana cuman membayar di awal gitu ya, membayar di awal, penipuan di akhir.
kenapa penipuannya nggak di awal gitu ya? Mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Kenapa penipuannya tidak langsung di awal gitu ya? Kenapa ada sistem pembayaran gitu? Sekarang begini teman-teman, Ponzi itu dia itu dari dulu mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kalau dari awal udah nipu, dia nggak akan dapat banyak gitu. Ya karena sistemnya seperti piramida. Semakin banyak orang bergabung, keuntungan persenan yang akan dibawa oleh bandar itu makin banyak ketimbang dia menipu di awal gitu. Lagian pun ya, yang gabung di awal itu kebanyakan leader gitu, nggak mungkin dia nipu leadernya sendiri gitu. Leader ini ya tujuannya untuk merekrut orang lebih banyak, untuk ditipu gitu sampai pelosok-pelosok ya. Kadang yang ditipu itu adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, yang berharap dapat uang ya, ditawarkan investasi malah nyemplungin uang beras, uang pokok gitu ke investasi bodong gitu. Yang kayak siapa? Jelas leader. Kalaupun memang ada orang menengah ke bawah naruh uang ya di investasi bodong dan dapat uang, itu hukumnya udah jelas ya. Dari negara kita itu melarang, dari agama juga haram. Kenapa? Sistem itu kayak maling online teman-teman ya, itu adalah uang orang seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua ya, dari komen ini, emang abang pernah kena tipu gitu ya dari aplikasi Mediza? Saya ini adalah orang yang udah berkali-kali membongkar investasi bodong ya. Dari zaman apa dulu ya, udah banyaklah saya lalui untuk investasi bodong ini teman-teman. Ya, jadi kalau untuk tertipu di investasi bodong gitu ya di Mediza, itu saya belum pernah ya. Kalau kita bahas Mediza ya, untuk sistem penipuannya itu, kalaupun memang ada sistem pembayaran sekarang ya, saya itu bukan membahas tentang sistem pembayarannya gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi ya di poin pertama, pembayaran itu cuma trik untuk mereka itu merekrut orang lebih banyak. Jadi saya di sini membahas itu tentang ending ceritanya, yaitu adalah penipuan. Ya, penipuan bagaimana teman-teman? Ya, penipuan adalah uang kalian nggak bisa ditarik, withdraw itu nggak bisa, gitu ya. Dan ini udah terjadi ya sama Excel Group korbannya, ya Redford, ROBD, Enel, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk menyimpulkan Mediza ini penipuan atau enggak ya, itu sangat gampang. Lihat dari marketing plan, bonus-bonus yang ditawarkan, profit yang ditawarkan, legalitas nggak ada, itu udah jelas investasi bodong. Seperti itu ya. Jadi saya mereview sebuah aplikasi itu berlandaskan dengan fakta ya, tidak asal ngomong. Itu jelas faktanya ini nggak ada legalitas, jelas faktanya ini marketing plan-nya nggak logis ya. Mana ada investasi di dunia ini ya, mau itu di Indonesia, di tempat negara lain, yang fluktuatif teman-teman ya, nggak ada. Sorry maksudnya tidak ada investasi yang tidak fluktuatif atau stabil gitu. Investasi itu fluktuatif ya, naik turun ya, seperti kayak usaha lah gitu, kayak dagang, nggak ada ya yang stabil seperti itu. Kalau stabil ya harus curiga lah gitu teman-teman. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang nonton. Silahkan dikomentarin untuk pembahasan yang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.